Halo para mabe, jumpa lagi dengan saya Daniel Bong Hendra, dan di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana merencanakan keuangan secara simple, sederhana, bisa dilakukan oleh semua orang, bahkan orang awam sekalipun bisa melakukannya. Kuncinya cuma satu, mau melakukannya, dan just do it ya. Jangan hanya sekedar mau, tapi juga harus action. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, juga tekan tanda loncengnya, klik like jika suka dengan konten ini, dan bagikan ke teman-teman yang lain supaya bisa menjadi manfaat juga untuk lebih banyak orang, dan tentunya supaya channel ini makin berkembang. Mungkin teman-teman OMAB sering dengar istilah gaji 15 koma. Yo, kira-kira apa tuh gaji 15 koma? Bukan 15 juta koma ya, tapi begitu gajian lalu begitu sampai tanggal 15 udah mulai koma keuangannya, udah mulai ancur-ancuran, saldonya udah mulai tiba-tiba seperti lenyap, hilang atau menipis ya kan. Nah, hal ini dialami oleh banyak orang termasuk saya sendiri waktu dulu sebelum saya melakukan perencanaan keuangan. Kenapa kita bisa mengalami situasi seperti itu? Begitu tanggal 15 atau pertengahan bulan lalu kita sudah mulai kocar kacir, ini kok tiba-tiba uang nggak ada, kok kayaknya habis terima gajian seperti numpang lewat uangnya, tiba-tiba untuk bayar itu tahu udah habis. Sebenarnya kuncinya hanya satu, yaitu tidak adanya perencanaan keuangan. Nah, mungkin teman-teman OMAB juga pernah dengar orang bilang bahwa harus catat setiap pengeluarannya supaya tahu uangnya kemana. Itu betul, karena saya sendiri juga melakukan pencatatan setiap pengeluaran saya, bahkan yang terkecil mau parkir apapun itu saya catat setiap hari selama bertahun-tahun. Tapi dengan mencatat tidak membuat perencanaan keuangan kita lebih rapi. Dalam arti bukan membuat kita bisa menyisihkan uang, hanya kita jadi lebih tahu uang itu kemana larinya, tanggal berapa, untuk apa. Nah, itu kita bisa tahu dari pencatatan. Selama kita tidak melakukan namanya budgeting terhadap pengeluaran kita, maka tetap aja walaupun dicatat, tetap aja pengeluaran bisa jadi lebih besar daripada penghasilan. Akhirnya apa? Akhirnya kita jadi mengutang, akhirnya kita jadi mungkin ngirit super luar biasa begitu masuk tengah bulan, atau akhirnya kita juga jadi harus super sibuk cari penghasilan tambahan karena banyak biaya yang harus dikeluarkan selama tanggal 15 sampai akhir bulan kembali, sampai menerima gaji atau penghasilan berikutnya. Jadi pencatatan itu penting, tapi yang lebih penting adalah mengatur budget. Budget artinya ada batasan dari setiap pengeluaran yang harus kita alokasikan dari awal. Supaya apa? Supaya kita punya satu batasan dalam pengeluaran. Jangan sampai pengeluaran kita lebih besar daripada penghasilan. Kan itu goalsnya sebenarnya perencanaan keuangan. Tentunya di dalamnya adalah tujuannya untuk menyisihkan sebagian penghasilan, diselamatkan artinya. Jangan sampai kepakai semua untuk pengeluaran lain-lain. Nah, perencanaan keuangan itu banyak skemanya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, skema yang saya pakai mungkin belum tentu cocok untuk teman-teman atau kondisi keuangan teman-teman. Sudah siap masuk ke materinya? Kalau sudah siap, yuk kita let's go. Sebenarnya apa sih tujuan untuk perencanaan keuangan atau membuat budgeting? Menurut saya pribadi, tujuannya adalah supaya membantu kita jangan sampai pengeluaran kita lebih besar daripada penghasilan kita. Kalau setiap bulan kita pengeluarannya lebih besar dari penghasilan kita, otomatis kerja kita selama ini ya sia-sia, gak ada hasilnya. Mungkin hanya jadi barang-barang konsumtif pula. Saya tidak bilang bahwa tidak boleh membeli barang-barang untuk kebutuhan ataupun keinginan, tapi
Kalau itu sudah melebihi penghasilan kita setiap bulannya dan mengakibatkan kita harus berhutang dan akhirnya terlilit hutang, terlilit artinya kena bunga yang sangat tinggi misalnya, nah ini yang akan jadi masalah. Makin lama dibiarkan makin bermasalah. Oke. Skema perencanaan keuangan pastinya berbeda untuk setiap orang. Misalnya untuk yang masih single pasti berbeda dengan yang sudah berkeluarga. Yang sudah berkeluarga tanpa anak ataupun yang sudah berkeluarga dengan anak pasti berbeda dengan yang sudah berkeluarga tapi juga masih menanggung biaya dari orang tua misalnya, ya kan? Tapi apapun kondisinya, saya akan coba bagikan 5 pos yang harus dipenuhi untuk membuat perencanaan keuangan yang menurut saya paling tidak bisa dilakukan. Nah, 5 pos yang harus dipenuhi dalam setiap perencanaan keuangan adalah, yang pertama adalah pos hutang. Nah, hari ini hampir ya, bukan berarti semua ya, hampir tidak ada orang yang tidak berhutang, entah itu hutang untuk konsumtif atau untuk hal-hal yang produktif. Kalau konsumtif artinya ya untuk dipakai, untuk keinginan, tidak ada nilai tambah di situ. Tapi kalau untuk produktif ya berarti ada nilai tambah di situ. Misalnya yang produktif ya, misalnya cicil kendaraan, motor atau mobil misalnya, itu bisa menjadi produktif kalau memang kendaraan itu bisa membuat kita lebih hemat ketimbang naik angkot setiap hari untuk jarak yang cukup jauh misalnya, atau untuk bawa keluarga dalam jumlah yang banyak ketimbang harus naik angkot dengan jumlah anggota keluarga yang banyak. Intinya menambah nilai, maka itu boleh dimasukkan kategori hutang produktif. Atau rumah misalnya, ketimbang harus bayar sewa setiap bulan yang cukup tinggi untuk tinggal di kota misalnya, ya saya cicil rumah mungkin agak pinggiran rumahnya, itu hutang produktif boleh. Tapi kalau hutang konsumtif misalnya untuk handphone baru, bukan baru ya, handphone kedua misalnya, atau handphone ketiga, atau laptop, atau apapun yang tidak harus kita miliki saat itu bisa dikategorikan hutang konsumtif. Nah, yang kedua adalah pos pengeluaran rutin. Pos pengeluaran rutin ini seperti apa? Misalnya uang makan setiap hari, uang bensin setiap hari, apalagi mungkin kalau untuk yang udah punya anak, uang jajannya itu pasti ada biayanya kan, uang dapur setiap hari, uang mungkin buat nonton, untuk nongkrong di kafe mungkin setiap hari Sabtu atau setiap hari Minggu, itu terserah ya, tapi itu pengeluaran rutin maksudnya. Nah, lalu yang ketiga adalah pos tagihan rutin. Nah, tagihan rutin contohnya seperti apa? Kalau di rumah ya, biasa umumnya ada tagihan listrik, air, lalu ada tagihan namanya TV kabel misalnya, belum lagi yang digital ya, di handphone misalnya ada tagihan berbayar misalnya Viu kah, atau Disney Plus lah, ataupun apapun itu ya. Lalu tagihan rutin seperti apa lagi? Pulsa handphone, belum lagi tagihan telepon di rumah, apalagi sangat banyak. Kalau teman-teman coba catat itu, teman-teman akan lihat ternyata banyak juga ya. Waduh. Nah, itu perlu dicatat, perlu dialokasikan. Jadi setiap bulan ini saya harus bayar sekian untuk pos ini, catat aja, catat dulu. Nah, lalu pos keempat adalah investasi atau tabungan. Ini idealnya menurut saya minimal ya 10% dari penghasilan. Itu idealnya ya, tapi kalau bisa mulai dari 5% ya nggak apa-apa, mulai dulu. Yang penting mulai dulu, harus ada pos yang disisihkan untuk investasi atau menabung. Nah, yang kelima ada namanya pos amal. Pos amal itu misalnya mungkin untuk memberi zakat, untuk umat Kristiani mungkin namanya persepuluhan, persembahan, atau apapun itu. Intinya untuk sosial ya, kita percaya dengan memberi itu membuat hidup kita jadi lebih berarti ketimbang kita hanya pikirin kebutuhan kita sendiri. Memberi akan membuat hidup kita jadi lebih berarti. Oke, itu 5 pos yang umumnya perlu dibuat. Nah, dari beberapa pos ini jangan sampai totalnya melebihi dari penghasilan teman-teman. Kalau melebihi berarti ada yang salah nih, ada pos yang harus dikurangin. Misalnya apa? Hutang mungkin nggak bisa dikurangin ya, hutang hanya bisa dilunasi, nggak bisa dikurangin.
dulu nasi. Pengeluaran rutin misalnya, pengeluaran rutinnya mungkin yang tadinya sering makan di luar, yuk coba kurangin misalnya. Kalau nggak bisa hilangin, kurangin. Mungkin bawa bekal dari rumah lebih murah ya kan, nggak setiap hari juga, mungkin ya seminggu 3 kali bawa bekal. Intinya adalah mengurangi pengeluaran supaya tidak melebihi budget yang sudah ditetapkan. Intinya itu dulu. Kalau tagihan, nah tagihan ini juga bisa dikurangi, nggak bisa. Untuk tagihan-tagihan tertentu yang rasanya kita nggak perlu, ya sudah potong aja, cut aja. Kalau misalnya oh saya udah berlangganan untuk nonton di handphone itu A, B, C, saya perlu A nya aja, B, C nya buang, nggak usah subscribe lagi misalnya, ya kan. Nah tapi kalau untuk pos yang keempat, investasi dan atau tabungan itu, ini nggak boleh diganggu. Ini justru harus dibiasakan untuk bisa disisihkan secara rutin supaya hasil kerja kita kelihatan, supaya kalau kita menuju ke akhir tahun atau ke tahun berikutnya kita bisa lihat, oh ternyata selain saya bisa punya barang yang bisa saya pakai sehari-hari, saya juga punya tabungan atau punya investasi yang bisa menghasilkan uang berikutnya buat saya, seperti itu ya. Lalu pos amal ini saya nggak bilang wajib, karena ini kan toh uang masing-masing ya kan, urusan masing-masing. Tapi ini biasanya kalau kita lakukan hal ini, percaya deh, rezeki itu ada yang atur, betul nggak? Ketika kita membagi rezeki kita ke orang lain atau melalui badan yang lain, badan zakat ataupun badan ibadah yang lain ya kan, itu percaya nggak percaya, rezeki kita akan dimudahkan. Nah itu tadi adalah cara perencanaan keuangan yang paling simpel yang saya percaya teman-teman bisa lakukan. Sebenarnya ada cara-cara yang berikutnya. Nah pos 5 pos atau 6 pos yang saya sebutkan tadi itu teman-teman bisa adjust atau sesuaikan dengan gayanya sendiri. Jangan sampai juga menjadi beban atau membebani teman-teman di dalam menjalani kehidupan sehari-hari ya. Jangan sampai jadi stres karena melakukan hal ini, tapi harus enjoy, karena segala kebiasaan yang baru itu perlu dibentuk, perlu dipaksakan supaya jadi kebiasaan yang menyenangkan. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa berikan komennya, atau jika ada pertanyaan silakan, nanti saya akan coba bantu jawab. Yang pasti ini saya sendiri lakukan seperti ini dan saya terima hasilnya hari ini. Harapan saya teman-teman juga terbantu dengan video ini. Segitu dulu dari saya, sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.